Halo Mobil Lovers, kembali lagi bersama Minho di sini. Gimana kabar kalian? Sehat kan? Kali ini saya akan membahas alur cerita film action tahun 2022 yang disutradarai oleh Bapak Na Hyun. Film ini pasti seru guys, apalagi dibintangi oleh artis papan atas Sol Kyung-gu dan Park Hae-seo. Penasaran dengan ceritanya? Sebelum lanjut, siapin kopi bagi yang ngopi, siapin teh bagi yang ngeteh. Yang suka kawa-kawa, cek selalu stok di kulkas Anda. Tanpa berlama-lama lagi, jangan lupa film ini dimulai dengan menampilkan seorang pria misterius berkacamata yang melakukan transaksi dengan seorang pria di sebuah mobil abu-abu di tempat parkir. Namun, setelah pria berkacamata tersebut menyerahkan barang miliknya, tiba-tiba sebuah mobil melaju dengan kecepatan tinggi. Seorang detektif bernama Ji Kang-in turun dari mobilnya dan meledakkan mobil abu-abu tersebut. Detektif Kang-in kemudian mengejar pria berkacamata yang kabur dari tempat parkir. Setelah terpojok di gang buntu, detektif Kang-in langsung menangkapnya dan memukulinya berulang kali. Meski pria berkacamata itu berusaha melawan, detektif Kang-in akhirnya berhasil menghajarnya dan mengancamnya dengan pistol untuk mengetahui siapa dalang di balik semua ini. Namun, pria berkacamata itu tampaknya tidak takut dan lebih memilih mati daripada mengungkapkan siapa yang membayarnya. Setelah membunuhnya, detektif Kang-in segera meninggalkan lokasi karena banyak personel polisi yang mulai berdatangan. Detektif Kang-in adalah pemimpin tim investigasi khusus yang disebut Tim Hitam. Tim Hitam merupakan divisi yang bekerja secara independen tanpa instruksi dari pemerintah dan sering menyelesaikan kasus dengan cara yang berbeda dari kepolisian resmi. Tim Hitam sering menggunakan kekerasan dan metode ekstrim untuk menyelesaikan kasus kejahatan besar antar negara. Detektif Kang-in dikenal dengan julukan Yaksa yang artinya dewa penjaga. Meskipun ia sering menggunakan cara-cara melawan hukum, ia selalu melakukan semua itu demi melindungi negaranya dan rakyatnya. Film kemudian beralih ke adegan 4 tahun kemudian, di mana seorang jaksa pria bernama Han Ji-hoon sedang melakukan penyelidikan terhadap ketua perusahaan besar Sang-in Group bernama Mr. Lee Chang-kil. Mr. Lee diduga melakukan suap dan manipulasi saham. Han Ji-hoon adalah satu-satunya jaksa yang berani mengajukan tuntutan terhadapnya di antara banyak jaksa di Korea Selatan. Han belum menyadari bahwa Mr. Lee memiliki banyak koneksi dengan tokoh-tokoh besar yang berprofesi di bidang penegak hukum. Dalam kasus suap yang ditangani oleh jaksa Han kali ini, pengadilan memutuskan untuk membebaskan Mr. Lee dari semua tuduhan karena bukti yang dimiliki oleh jaksa Han masih kurang. 골치 아프게 됐다. 불법 수사라뇨? 아무래도 저것들 수법에 걸려든 것 같아. 너 입단속 단단히 해뒀으니까 참고인 사무실에. Saat Han dan Mr. Lee berdiri berhadap-hadapan di depan pers, Mr. Lee mengatakan kepadanya bahwa ada noda darah di bajunya. 피가 묻었나? 인사 잘하시네요. Itu hanya tipuan Mr. Lee untuk membuat Han menunduk seolah-olah ia memberi hormat dan meminta maaf kepada Mr. Lee. Karena kegagalan jaksa Han untuk menyelesaikan kasus ini, ia akhirnya dipindahkan oleh kantor kejaksaan ke sebuah badan intelijen nasional Korea Selatan bernama NIS. Dia menyadari bahwa dia tidak akan pernah bisa mendapatkan dan menyelesaikan kasus apapun jika dia terus bekerja di bawah agensi NIS. Oleh karena itu, ia menghubungi seorang direktur bernama Yom Jung-won agar bisa kembali mendapatkan posisinya sebagai jaksa. Melihat Han yang putus asa, Jung-won memutuskan untuk mengirimnya ke kota Senyang. 제가 가도 되겠습니까? 이 친구가요, 보통 내기가 아닙니다.
중국말도 쌀로쌀로 잘한다고 그랬지? Nah, Shenyang adalah sebuah kota di Cina yang berbatasan langsung dengan Korea Utara. Dalam misi ini, Han ditugaskan untuk menemukan semua informasi yang terkait dengan divisi investigasi khusus dari Korea Selatan yang disebut Tim Hitam, yang saat ini mengoperasikan dan menyelidiki kasus kejahatan internasional di Shenyang. 활동 사항에 대한 정보는 극히 제한적이죠. 남아있는 블랙팀까지 두고 있어서 특별 감찰이 불가피한 상황이에요. 사님이 선영에 가서 하셔야 될 일입니다. Setibanya di bandara Cina, Han dijemput oleh seorang pria bernama Hong, salah satu bawahan Kang In. Setelah sampai di kantor Tim Hitam, Han diperkenalkan dengan beberapa staf di sana. Kantor terlihat kosong karena detektif Kang In dan anak buahnya yang lain sedang melakukan penyelidikan di lapangan. Tidak lama kemudian, beberapa anggota Tim Hitam berkumpul dan bersiap pergi ke suatu tempat untuk menangkap seorang informan penting. Han yang mengetahui hal tersebut dan merasa kepo, memaksa untuk ikut dan langsung masuk ke mobil. 내린 상태에서 이러시면 안 됩니다. Setelah beberapa saat, mereka akhirnya tiba di tempat pembuangan sampah. Kang In yang lebih dulu sampai di lokasi langsung memberikan rompi anti peluru kepada Han karena baku tembak akan segera terjadi. Pada saat yang sama, seorang profesor bernama Wang tiba di lokasi karena dialah yang akan membawa Kang In ke informan mereka yang bernama Moon Byung-uk. 내가 나한테 장난을 쳐? 교수 제 개새끼. Sayangnya, Wang menipu Tim Hitam dan malah mengundang gangster kriminal dari Korea Utara. Kang In dan timnya terpaksa melawan para gangster tersebut dan baku tembak antara kedua pihak pun dimulai. Setelah berhasil memukul mundur kelompok kriminal tersebut, Kang In langsung menangkap Wang yang hendak kabur dari lokasi. Dia kemudian bertanya siapa dalang di balik kasus ini, tetapi Wang memilih untuk tetap diam. Kang In yang muak dengan permainan Wang memutuskan untuk langsung mengkojorkannya. 그거는 진짜 말만. 뭔데 함부로 사람을 그렇게? Ketika Han berada di dalam mobil, dia tiba-tiba dibius hingga tidak sadarkan diri. Saat bangun dari pingsannya, dia menemukan dirinya di sebuah ruangan bersama seorang wanita pengencrit yang tergeletak dengan beberapa obat terlarang di dekat tempat tidur. Tak lama setelah itu, beberapa petugas polisi Cina datang mengetuk ruangan itu. Han yang menyadari dirinya telah dijebak, segera bersiap-siap dan berlari keluar. 오지 마! 오지 마! Setelah berhasil melarikan diri, Han melihat Kang In menunggunya di depan kedai jalanan. Kang In memberi hormat kepada Han karena berhasil lolos dari jebakan. Kang In kemudian menyarankan Han untuk segera meninggalkan Cina dan kembali ke Korea Selatan. Namun, Han bersikeras untuk tinggal di sana dan mencari tahu semua informasi mengenai kasus yang ditangani oleh Kang In. Han merasa bahwa kasus ini akan menjadi satu-satunya harapannya untuk kembali ke kantor. Pada malam harinya, Kang In menunjukkan kepada Han sebuah video seorang pria bernama Moon Byung-uk atau biasa dikenal dengan nomor 39. Byung-uk diduga memiliki dana haram sebesar 4 triliun won sehingga dia diperbutkan oleh dua kubu Korea Utara dan Jepang. Kang In mengatakan bahwa Byung-uk telah meminta perlindungan kepada Tim Hitam, tetapi mereka kehilangan kontak dengannya. Dan sampai sekarang, keberadaan Byung-uk masih belum diketahui. Oleh karena itu, Tim Hitam memutuskan untuk mencarinya karena kasus ini telah melibatkan beberapa negara dan beresiko menimbulkan konflik antar negara. Di tengah percakapan, staf detektif wanita Kang In bernama Hui Won mengatakan bahwa Byung-uk disandra oleh mata-mata Jepang. Mendengar hal tersebut, Kang In dan anak buahnya langsung mendatangi sebuah perusahaan elektronik bernama Daichi Electronic. Sebelumnya, Kang In menemui seorang wanita asal Korea Utara yang menjadi informannya untuk menanyakan lokasi keberadaan kelompok D7 yang merupakan mata-mata Jepang. Tak lama kemudian, anak buah Kang In datang ke perusahaan Daichi Electronic, tempat Byung-uk disandra oleh grup D7. 기다리다.
Malam berikutnya, pemimpin grup D7 Yoshinobu Ozawa sedang makan malam di sebuah restoran yang terletak di sebuah hotel. Jaksa Han dan detektif Kang In berusaha mengalihkan Ozawa agar anak buah Kang In bisa menyelamatkan Byung-uk yang berada di gedung Dainichi Elektronik. Namun, ternyata orang yang disandra oleh grup D7 bukanlah Byung-uk, melainkan putri Byung-uk yang bernama Mo Ju-yong. Setelah berhasil membebaskan Ju-yong, Kang In memerintahkan anak buahnya untuk menyiapkan alat kejut listrik untuk menginterogasinya. Han yang merasa tidak enak hati melihat Ju-yong yang akan disiksa oleh Kang In memutuskan untuk melawan tim hitam dan menyelamatkannya. Namun, setelah Han berhasil melarikan diri dengan Ju-yong, di dalam mobil Ju-yong tiba-tiba mengancamnya dengan pistol, merebut mobil Han dan meninggalkannya di suatu tempat. Han kemudian menghubungi Direktur Jungwon dan memberitahunya bahwa mata-mata negara Jepang terlibat dalam kasus ini. Sayangnya, telepon Han tiba-tiba terputus selama percakapan karena dia diganggu oleh seorang preman jalanan bernama Eleven. Para anak buah Eleven kemudian mengancam Han dengan pakakas dan meminta sejumlah uang darinya. 放开！不够钱，帮你满意。 어떤 데인지 아냐? Untungnya, Kang In tiba dan segera menyelamatkannya. Jadi sosok Kang In ini memang sudah terkenal di kalangan preman maupun mafia, guys. Namun, Kang In merasa sangat marah pada Han karena membuat salah satu informan pentingnya kabur. Mereka pun malah terlibat adu jotos di tengah jalan. Setelah Kang In mengalahkan Han, dia kemudian berbicara dengannya dan mengatakan bahwa dia sudah tahu tujuan Han datang ke tim hitam hanya untuk mendapatkan kembali posisinya sebagai jaksa. Oleh karena itu, Kang In memutuskan untuk membantu Han dan mengizinkannya terlibat dalam penyelesaian kasus ini. Saat Kang In dan Han berada di mobil investigasi, tim hitam akhirnya menemukan keberadaan Byung-uk di sebuah toko di distrik Haeping. Sesampainya di lokasi Byung-uk, Kang In dan anak buahnya langsung masuk ke dalam gedung, sementara Han dan bawahan Kang In bernama Jong-dae menunggu di dalam mobil. Saat tiba di dalam gedung, Kang In menemukan Byung-uk yang sudah sekarat dengan luka tembak di perutnya. 중상이에요. 바로 앞에서 격발했어요. 떴어요. 빨리 나오세요. Tak lama setelah itu, beberapa petugas polisi mulai berdatangan ke lokasi. Ternyata, semua ini hanyalah jebakan untuk menangkap Kang In. Sebelum Kang In meninggalkan tempat itu, Byung-uk menasihatinya untuk melindungi putrinya dan jangan sampai Jepang menangkapnya. 우리 딸 일본 술이나 먹으면 Kang In dan anggota tim hitam melawan semua personel polisi di lokasi dan berhasil mengalahkan mereka untuk melarikan diri dari sana. Tak lama setelah itu, detektif Kang In mendapat telepon dari Hong yang mengatakan bahwa kantor mereka sedang diselidiki oleh polisi Tiongkok. Oleh karena itu, ia memerintahkan tim hitam untuk meledakkan markas dan kantor mereka agar semua barang bukti dapat dimusnahkan. Ternyata orang yang telah melaporkan operasi kantor tim hitam ke polisi Cina adalah Ozawa. Ozawa marah karena tim hitam telah mengambil Ju-yong darinya. Han yang mendengar bahwa Kang In dapat dengan mudah memutuskan untuk menghancurkan semua bukti penyelidikan, mulai merasa curiga padanya dan berpikir bahwa selama ini Kang In hanya mengejar 4 triliun won. Keesokan harinya, saat Han dan anggota tim hitam sedang makan bersama di sebuah restoran, Hui Won menjelaskan bahwa Kang In memang mengambil
mengambil dana ilegal dari para penjahat yang berhasil mereka tangkap. Tetapi dia hanya mengambil sebagian kecil. Sisa uang diberikan kepada anggota lain, keluarga, dan orang yang membutuhkan. Di tempat lain, Ju-yong terlihat diikat ke kursi dan disiksa dengan suara dengung keras hingga kepalanya terasa seperti akan meledak. Ojawa telah menangkap kembali Ju-yong dan menyiksanya untuk mendapatkan informasi tentang rahasia yang diceritakan oleh Byung-uk. Tapi Ju-yong tetap memilih untuk diam. Kang In dan anggota tim lainnya yang sudah tahu bahwa Ju-yong saat ini ditahan oleh D7 memutuskan untuk menyelamatkannya dengan menyusup ke kantor konsulat Jepang. Kang In kemudian menjelaskan mengapa grup D7 begitu bersemangat untuk mendapatkan informasi yang dimiliki Byung-uk. 4 tahun lalu, pemerintah Korea Selatan dan Korea Utara membuat kesepakatan di Hong Kong. Jepang kemudian mengirim beberapa mata-mata terbaiknya untuk mengganggu pertemuan itu sehingga kesepakatan itu gagal. Mata-mata itu termasuk pria berkacamata yang pernah dibunuh oleh Kang In dan nomor 39 alias Byung-uk. Byung-uk yang memilih mengkhianati negara Jepang akhirnya diburu oleh pemerintah Jepang karena telah mengetahui beberapa rahasia penting yang dimiliki negara Jepang. Ju-yong yang merupakan putri dari Byung-uk akhirnya diincar karena mengetahui informasi dari ayahnya. 왜지? 우리가 넘겨받을 정보가 문주의 일을 다시 확보해야 한다고. 이제 어떤 상황인지 파악이 되냐? Keesokan harinya, tim hitam menjalankan rencananya untuk menyusup ke kantor konsulat Jepang. Hong bertemu dengan Direktur Jung-won untuk melaporkan situasi saat ini. Sementara, tim lain melepaskan sekelompok tikus hitam ke kantor konsulat sebagai distraksi. Dengan menyamar sebagai pembasmi tikus, tim hitam berhasil menyusup ke dalam gedung konsulat. Di dalam gedung konsulat, tim hitam segera melaksanakan misi mereka untuk membebaskan Ju-yong. Sementara itu, Han meninggalkan gedung tersebut. Ju-yong kemudian menjelaskan kepada Han bahwa ayahnya Byung-uk membelot dari Jepang karena menyadari bahwa misi Jepang tersebut keliru. Oleh karena itu, Byung-uk berencana untuk menyebarkan informasi mengenai 107 mata-mata Jepang yang tergabung dalam kelompok D7 ke seluruh negara di Asia Timur. Hal ini membuat pemerintah Jepang dan pimpinan D7 bertekad untuk mengejar dan menangkap Byung-uk. 아버진 그걸 폭로하려 했던 거고 일본은 그걸 막으려고 있는 거예요. 拡大してください. Han dan Ju-yong pergi ke markas Eleven untuk bersembunyi. Tak lama kemudian, Han kemudian menghubungi Kang In dan memberitahunya bahwa D7 saat ini menargetkan Ju-yong karena dia memiliki informasi tentang daftar mata-mata Jepang. Saat ditelepon, Han tiba-tiba dikejar oleh grup D7 dan terpojok. Sedangkan Kang In tiba-tiba diserang oleh Si Hong. Yang ternyata Jung-won dan Hong terlibat dalam membocorkan informasi tentang penyelidikan mereka ke grup D7. 언제부터 너 이렇게 만든 놈이 누구냐? Anjir, ternyata si Hong ini mata-mata, guys. Jung-won yang sudah sampai di Shenyang terlihat menelpon D7. Dalam percakapan itu, D7 terlihat kecewa dengannya dan ingin menghentikan kerjasama mereka. Tak lama kemudian, mobil yang ditumpangi Jung-won tiba-tiba ditabrak truk raksasa. Ternyata orang yang menabrak mobil Jung-won adalah Kang In yang ingin mendapatkan informasi keberadaan D7 darinya. Setelah mengetahui bahwa D7 berada di pabrik kimia Fukuyama, Kang In langsung mengarahkan pekakasnya ke Jung-won dan mengkojorkannya saat itu juga. Tak lama kemudian, Han datang menemui Kang In dan menembak tubuh Kang In beberapa kali. 야샤오.
Ternyata Han terpaksa melakukan semua itu karena keluarganya saat ini sedang disandra oleh D7. Setelah itu, dia menyerahkan Juyong ke grup D7. Pada saat yang sama, anggota tim hitam berhasil menyusup ke tempat persembunyian D7 dan menyalakan api di dalam pabrik. Selain itu, Kang In yang masih hidup karena selalu memakai rompi anti peluru datang lebih dulu menemui Ozawa. Ozawa yang merasa terpojok langsung mengancam Juyong untuk membuka file data daftar mata-mata Jepang. 봐라, 바글바글하다. 델리트 에브리싱. 야, ここまでだ. Ketika Ozawa hendak menghapus file tersebut, Kang In menembaknya di tangan dan menghentikannya. Han dan Juyong memanfaatkan kesempatan itu untuk kabur dari sana. Sementara itu, semua anggota tim hitam telah berhasil mengalahkan semua anak buah D7 dan berniat mengejar Kang In. Saat kebakaran pabrik semakin parah, ledakan tiba-tiba terjadi menyebabkan anggota tim hitam dan Juyong meninggalkan pabrik. Sementara itu, Han kembali ke gedung untuk membantu Kang In mengalahkan Ozawa. Sayangnya, Han langsung jatuh ke tanah akibat tembakan Ozawa. Ozawa kemudian menghapus file rahasia itu karena dia tidak tahu bahwa file Juyong diprogram secara otomatis. Ketika file tersebut dihapus, itu akan menyebar ke semua database negara-negara di Asia Timur. Melihat Ozawa yang panik, Kang In langsung menyerangnya hingga tewas. Setelah data mengenai daftar nama mata-mata menyebar, media pers Korea Selatan tampak antusias karena salah satu mata-mata Jepang adalah Mr. Lee, sang CEO yang lolos dari tuntutan jaksa Han. Kini, Han yang telah berhasil menduduki posisinya sebagai jaksa, ditugaskan untuk menangani kasus Tuan Lee. Dan kemudian, Han menggunakan trik yang pernah digunakan Tuan Lee di depan pers dengan mengatakan bahwa ada saus di baju Tuan Lee. Akibatnya, dia menundukkan kepalanya dan tampak seperti sedang memberi hormat kepada jaksa Han. Film ditutup dengan jaksa Han mendapat telepon dari detektif Kang In untuk membantunya memecahkan sebuah kasus. 친구야, 네 안진 잠깐만. 너 일로 빨리 좀 와야겠다. 지금 어디야 거기? 진짜 나쁜 놈 하나 찾았거든. 또 전쟁터지. 이번엔 덩어리가 무지하게 큰 놈들이야. Tamat? Oke guys, gimana tuh ceritanya? Ya, seru kan? Kebenaran dan keadilan harus selalu diperjuangkan, guys. Meskipun kadang-kadang melibatkan pengorbanan dan resiko yang besar. Karakter seperti Han Ji-hoon dan Kang In menunjukkan pentingnya memperjuangkan kebenaran meskipun dihadapkan pada berbagai rintangan dan bahaya. Nah, guys, mungkin itu saja ya yang dapat Mimin sampaikan. Buat yang baru gabung, jangan lupa subscribe, like, dan komen agar Mimin lebih semangat membuat video-video seru lainnya. Saya Minho, sampai ketemu di alur cerita film selanjutnya. Taking the world, you'll see they'll be calling me.